Hai guys, senang sekali bisa berjumpa lagi. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kelapangan rezeki, dan kecintaan pada Allah dan Rasul-Nya selalu membersamai dalam setiap perjalanan hidup kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ada ungkapan sederhana dari orang-orang tua di kampung di Jawa bahwa urip iku wang sinawang atau sawang sinawang, yang kalau diartikan dalam bahasa kita bahwa hidup itu sekedar menyaksikan takdir orang lain. Kita melihat takdir hidup orang lain melihat takdir hidup kita. Terkadang kita sering iri melihat kebaikan, keberuntungan, dan kebahagiaan hidup yang kita saksikan dari orang lain. Dan di saat yang sama, kita merasa tidak mendapatkannya seperti yang kita lihat pada orang lain tersebut. Hal yang sama juga mungkin terjadi pada orang lain saat melihat dan menyaksikan kehidupan kita. Ada ungkapan lain yang juga sering kita dengar untuk menggambarkan suasana seperti ini, yaitu rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau dan segar dari rumput kita. Guys, percaya deh, soal takdir kehidupan yang bakal menimpa kita, itu sepenuhnya bukan pilihan kita. Tapi, itu semua adalah ketentuan dan keputusan mutlak dari Allah. Tapi sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video dari channel Manusia Peradaban ya guys. Biar kita semangat bikin konten-konten video berikutnya. Kita sama sekali tidak bisa memilih takdir yang mana dan yang seperti apa yang akan menimpa dan menjadi ketentuan Allah untuk hidup kita esok. Kita hanya bisa meminta dan berharap saja guys, tidak lebih. Selebihnya, soal takdir yang akan berlaku dan terjadi, itu sudah sepenuhnya wilayah Allah guys. Saat kita sudah mulai masuk ke ranah wilayah ketentuan Allah dan memaksakan diri supaya takdir yang terjadi harus sama dengan harapan kita, maka siap-siaplah kita akan menjadi orang-orang yang kecewa, marah dan berputus asa saat menyaksikan ketidaksesuaian takdir dengan keinginan dan harapan kita guys. Itulah kenapa banyak sekali orang yang sangat kecewa, terbakar amarah, dan menjadi depresi berat saat mendapati takdir yang jauh dari harapan-harapan besarnya. Dan episode kehidupan berikutnya pastilah akan menjadi hari-hari yang penuh dengan kesedihan dan kesengsaraan guys. Percaya deh guys, bahwa nilai kita yang sejati bukanlah pada takdir yang menimpa kita itu sendiri. Misalnya bisnis kita bangkrut, anak-anak kita nakal, kehidupan kita miskin, dan tidak memiliki harta yang cukup. Kemudian melihat kondisi seperti ini, kita menyimpulkan bahwa kita memang orang yang gagal, sial, lebih buruk dari orang lain, dan memalukan. Tidak guys, percaya deh sekali lagi, bukan di situ nilai kita, bukan di situ hakikat kita yang asli, bukan di situ hakikat kita yang sesungguhnya. Kita bukanlah manusia sebagaimana takdir sekarang yang menimpa kita. Lantas, kalau kita bukanlah manusia sebagaimana takdir yang menimpa kita sekarang, kita itu sejatinya manusia sebagaimana apa? Guys, nilai sejati kita, siapa kita sebenarnya, yang hakiki bukan pada takdir kejadiannya, akan tetapi pada cara kita menyikapi kejadian takdir yang menimpa kita. Nilai kita adalah pada respon yang kita berikan saat kita menerima musibah misalnya. Karena guys, takdir itu sendiri Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Musibah itu sendiri suka-suka Allah turunkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kita sendiri sama sekali tidak bisa memilih takdir yang mana yang akan menimpa kita guys. Bahkan terkadang guys, justru takdir yang menimpa kita bertolak belakang dengan yang kita inginkan. Bahkan terkadang takdir yang menimpa kita justru adalah yang kita benci yang akan menimpa kita. Sudahlah guys,
Terima saja dengan lapang dada apapun takdir yang menimpa kita. Apapun itu, baik atau burukkah itu guys. Yang bisa kita lakukan dan bisa kita kendalikan sepenuhnya adalah pada pensikapan kita setelah kejadian takdir baik atau buruk yang menimpa kita. Pada respon yang kita berikan terhadap takdir yang menimpa kita. Saat itulah guys, kita bisa sepenuhnya memilih cara pensikapan kita. Kita bisa memilih untuk marah-marah, kecewa dan malu. Tapi kita juga bisa memilih untuk sabar, berprasangka baik pada Allah dan orang lain, dan menyiapkan solusi terbaik atas masalah yang Allah takdirkan menimpa kita. Bisa jadi karena perangai buruk dan perilaku culas yang selama ini kita lakukan, sehingga kemudian takdir buruk menimpa kita sekarang. Atau bisa jadi kita sudah merasa semuanya baik-baik saja, tetapi kenapa tetap takdir tidak baik yang membersamai kehidupan kita. Apapun masa lalu kita guys, nilai kita sekali lagi bukan pada kejadian takdirnya, tetapi nilai kita ada pada sikap kita setelah kejadian buruk itu. Ingat nggak guys, dengan apa yang Allah sampaikan dalam kitab sucinya, bahwa bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik, tetapi itu ternyata buruk di mata Allah. Dan bisa jadi apa-apa yang kita anggap buruk, ternyata itu baik di mata Allah. Masih ingat kan guys? Hidup kita itu seperti kita sedang naik motor di perjalanan. Kita tidak tahu persis kejadian apa yang akan menimpa kita nanti di depan dalam perjalanan kita guys. Belum tentu juga guys, kelimpahan rezeki, kenaikan jabatan, dan posisi sosial, serta penghormatan orang lain terhadap strata sosial kita adalah kebaikan untuk kita guys. Baik tidaknya ada pada bagaimana sikap kita setelah mendapatkan hal-hal yang dianggap baik di atas. Bisa jadi itu kebaikan yang besar, tetapi bisa jadi juga itu adalah keburukan yang berbahaya untuk kita. Dan belum tentu juga kebangkrutan bisnis, kekurangan finansial, penghinaan atau penyikapan miring orang lain karena kemiskinan atau kekurangan kita itu adalah keburukan buat kita guys. Bisa jadi itu adalah keburukan untuk kehidupan kita, tetapi bisa jadi juga itu adalah kebaikan yang besar untuk kita. Bergantung pada bagaimana sikap kita guys. Jadi pantaslah kalau kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi pujian kepada sikap orang-orang yang beriman. Ajib, hebat, amazing kata Rasulullah melihat sikap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang saat diberikan nikmat oleh Allah, maka dia bersyukur dengan menambah ketaatan kepada Allah. Kenikmatan itu tidak melalaikannya dan kemudian digunakan untuk bermaksiat. Dan orang-orang yang saat diberikan musibah dan kesulitan hidup, dia akan bersabar. Bersabar dengan terus melakukan ketaatan pada Allah dan terus husnudzan dan optimis akan semua ketentuan Allah. Musibah itu tidak menyeretnya untuk kemudian menjauh dari Tuhannya. Jadi sekali lagi guys, kita tidak bisa memilih takdir yang akan menimpa kita. Apapun yang menimpa kita sekarang, terima saja guys. Yang bisa kita pilih dan lakukan adalah penyikapan kita guys. Cara kita merespon atas takdir itu. Nilai sejati kita ada di situ guys. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan bertambah ketaatan saat mendapatkan nikmat, ataukah sebaliknya justru menjadi bermaksiat dan lalai? Ataukah kita akan menjadi orang-orang yang selalu bersabar atas ketentuan musibah dari Allah dengan terus menjaga ketaatan?
Ataukah kita memilih untuk kecewa dan berprasangka buruk kepada Allah dan kemudian menjauh dari ketaatan? Pilihan ada di tangan kita guys. Jadi pastikan kita memilih respon terbaik atas apapun ketentuan Allah untuk kita. Jangan sampai salah memilih sikap ya guys. Jangan sampai sikap kita hanya sekadar untuk melampiaskan dan mendapatkan kepuasan nafsu saja guys. Yakin deh, kita akan menyesal nantinya. Jadi guys, ayo pilih sikap terbaik dan berikan respon terbaik untuk kebaikan hidup kita selanjutnya ya guys. Sampai jumpa lagi di morning quote selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.